Ini adalah dataran tandus yang sangat luas dan tak berujung. Orang masih bisa melihat beberapa petak rumput hijau di dataran itu. Namun, sebagian besar berwarna kuning cerah. Kadang-kadang, beberapa elang akan terbang di langit di atas sambil diiringi oleh beberapa teriakan elang yang tajam. Kehancuran menyelimuti seluruh dataran ini. Pada saat tertentu, ruang tempat ini beriak. Seketika, sebuah lubang hitam gelap terbelah di ruang kosong ini. Beberapa sosok manusia keluar dari sana dengan cara yang agak menyedihkan. Setelah itu, mereka mendarat di tanah. "Xian, kamu baik-baik saja?" Xiao Yi buru-buru bertanya ketika dia mendarat dan melihat wajah putih pucat Xian. Xian menggelengkan kepalanya. Cahaya ungu menyala di tubuhnya. Seketika, tubuhnya mulai menyusut perlahan. Dalam sekejap mata, dia telah berubah kembali menjadi gadis kecil seperti sebelumnya. Dia terengah-engah sebentar sebelum menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata, "Tidak apa-apa. Aku akan baik-baik saja setelah beristirahat sebentar. Kamu harus memeriksa kondisi Xiao Yan terlebih dahulu." Feng Zunze di sampingnya memegang denyut nadi Xiao Yan saat dia muncul. Ekspresinya menjadi semakin buruk setelah pemeriksaan mendalam. Hati semua orang hancur saat melihat sikapnya seperti itu. Sementara semua orang terdiam, cincin hitam pekat di jari Xiao Yan bergetar. Tubuh Ilu Xiao Lao berkelebat dan muncul. Dia mencengkeram denyut nadi Xiao Yan. Sesaat kemudian, niat membunuh tiba-tiba muncul di matanya. Dia berkata dengan dingin, "Hantu tua Zhai Xing, sungguh taktik yang kejam." Orang tua. Feng Zunze merasa sedih saat melihat teman lamanya saat ini. Namun, sekarang bukan saatnya untuk mengenang masa lalu. Yang terpenting sekarang adalah luka Xiao Yan. "Tuan Yao Lao, bagaimana luka Xiao Yan?" Wajah cantik Xiao Yi sedikit pucat saat dia bertanya dengan lembut. Pembuluh darah di tubuhnya hancur dan 70% tulangnya patah. Telapak tangan hantu tua Zhai Xing telah menahan semua kekuatannya. Suara Yao Lao rendah dan dalam saat dia berbicara. Wajahnya yang biasanya tersenyum sekarang mengandung keganasan, tidak peduli bagaimana orang melihatnya. "Aula jiwa, mulai hari ini dan seterusnya, kami tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kami mati." Suara Yao Chen yang buas membuat Feng Zunze di sampingnya mendesah pelan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Yao Lao yang tenang dan acuh tak acuh menunjukkan emosi seperti itu selama bertahun-tahun. Bahkan ketika Han Feng mengkhianati Yao Lao saat itu, Yao Lao tidak menunjukkan gelombang emosi seperti itu. Tampaknya pentingnya Xiao Yan di hatinya cukup besar. Wajah Xiao Yi yang sudah pucat menjadi semakin pucat saat mendengar kata-kata Yao Chen. Tubuhnya yang halus bergoyang tak stabil. Xian di sampingnya buru-buru menopangnya saat melihat ini. Cedera yang sangat serius. Tian Huo Zunze dan Xiong San saling berpandangan sebelum mendesah pelan. Dengan paksa menerima pukulan telapak tangan penuh dari seorang ahli di puncak kelas Dou Zun bintang 5. Lupakan Xiao Yan, bahkan mereka berdua kemungkinan akan kehilangan nyawa mereka di tempat. Sudah tidak mudah bagi Xiao Yan untuk masih memiliki napas tersisa saat ini. Seharusnya masih ada cara, kan? Bukankah kau dikenal mampu menyelamatkan seseorang selama orang itu masih punya napas? Feng Zunze buru-buru membuka mulutnya untuk berbicara setelah melihat semua orang berwajah gelap dan kabur. Namun, dia tersenyum pahit saat berbicara. Dia telah melupakan kondisi Yao Lao saat ini. Yao Lao tidak hanya tidak memiliki tubuh, tetapi dia juga telah dibuat sangat lemah oleh aula jiwa. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti yang dimilikinya saat dia berada di puncaknya? Ekspresi Yao Lao tampak muram. Ia duduk di samping Xiao Yan dan menatap wajah Xiao Yan yang berlumuran darah segar. Niat membunuh dalam hatinya kembali membuncah tak terkendali. Ini adalah pertama kalinya ia memiliki hasrat membunuh yang begitu kuat dalam hatinya selama bertahun-tahun ini. Ia tahu bahwa jika bukan karena Xiao Yan yang datang untuk menyelamatkannya, Xiao Yan pasti tidak akan membiarkan dirinya terjerumus dalam situasi berbahaya seperti itu, mengingat kelicikannya. Tenanglah dulu. Xiao Yan telah menyelamatkanmu setelah banyak kesulitan. Bukankah kau akan menyerahkan dirimu untuk ditangkap jika kau menuju ke aula jiwa sekarang? Bagaimana mungkin Feng Zunze, yang telah mengenal Yao Lao selama bertahun-tahun, tidak tahu apa yang dipikirkan Yao Lao setelah melihat ekspresinya? Segera, ia menepuk bahu Yao Lao dan berbicara dengan lembut.
Hal terpenting sekarang bukanlah membalas dendam, tapi menyelamatkan Xiao Yan. Yao Chen juga menghirup napas dalam-dalam setelah mendengar ini. Dia tahu bahwa Feng Zunze benar. Pada saat ini, dia pasti tidak boleh membuat masalah. Kau harus berpikir dengan benar tentang apa yang harus dilakukan. Dengan kemampuan alkemismu, kau seharusnya punya solusi, kata Feng Zunze. Yao Lao menundukkan kepalanya sedikit. Ekspresi ganas di wajahnya menghilang. Tangannya mengusap denyut nadi Xiao Yan dan dengan hati-hati menyelidiki kondisi di dalam tubuh Xiao Yan. Ketika dia fokus dan menyelidiki dengan dalam, aura Yao Zunze yang familiar di tubuhnya juga perlahan-lahan merembes keluar. Saat itu, dia telah mengguncang seluruh benua. Siapa yang tidak tahu nama Yao Zunze? Banyak individu super kuat ingin berteman dengannya tetapi tidak dapat menemukan cara untuk melakukannya. Meskipun saat ini dia telah jatuh ke titik terendah, tidak sulit baginya untuk pulih ke puncaknya dengan kemampuannya. Namun, ini bukanlah hal-hal yang perlu dia pertimbangkan saat ini. Jika terjadi kecelakaan pada Xiao Yan, kemungkinan sisa hidup Yao Lao akan dijalani dengan dendam yang gila. Melihat Yao Lao memusatkan pikirannya dan terlibat dalam pemeriksaan mendalam, beberapa orang di sampingnya juga tidak berani membuat keributan dan mengganggunya. Xionghan dan Tianhuo Zunze berpisah dan berjaga-jaga terhadap situasi yang tiba-tiba dan tak terduga. Suasana hening dan tegang menyelimuti seluruh area ini. Butuh waktu lama sebelum Yao Chen, yang memejamkan matanya, tiba-tiba membukanya. Dia berkata dengan lembut, situasinya sedikit lebih baik dari yang kubayangkan. Xiao Yi dan yang lainnya menghela napas lega setelah mendengar ini. Saat ini, mereka tidak mampu menahan lebih banyak pukulan lagi. Ada cara untuk menyelamatkannya? Feng Zunze juga bertanya sambil merasa gembira. Konstitusi makhluk kecil ini sangat kuat. Telapak tangan dari hantu tua Zhai Xing seharusnya telah memutuskan semua kekuatan hidupnya. Namun, dia berhasil bertahan dengan paksa. Selain itu, ada api surgawi yang menjaga hatinya. Oleh karena itu tidak benar-benar fatal. Yao Lao membelai jenggotnya dan berkata perlahan. Selain itu, bagian dalam tubuhnya saat ini memiliki api surgawi yang membantunya memperbaiki tubuhnya yang terluka. Maksudmu? 3.000 api terbakar? Tanya dokter peri kecil dengan lembut. Ya, 3.000 api membara dikenal sebagai api abadi. Anak kecil, yang telah menelan dan memurnikannya, juga memiliki karakteristik khusus semacam ini. Selama 3,000 Burning Flame tidak padam, ada kemungkinan luka apapun di tubuhnya, tidak peduli seberapa parahnya, dapat disembuhkan. Yao Lao mengangguk dan berkata. Namun, saat ini dia sudah tidak sadarkan diri. Pemulihan oleh 3.000 api membara diaktifkan secara otomatis. Heavenly Flame jenis ini perlu menyerap kekuatan bintang-bintang. Oleh karena itu, kita harus menemukan tempat di mana kekuatan bintang-bintang sangat besar. Hanya dengan begitulah mungkin untuk meningkatkan tingkat pemulihan. Kekuatan bintang. Feng Zunze terkejut ketika mendengar ini. Dia langsung tertawa, kalau begitu, mari kita pergi ke pavilion bintang jatuh. Kamu lupa bahwa tempat di mana pavilion bintang jatuh dibangun awalnya adalah meteorit dari luar angkasa. Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan bintang-bintang di dalamnya masih terkumpul di sana tanpa tersebar. Itu adalah tempat yang paling cocok bagi Xiao Yan untuk memulihkan diri. Kegembiraan melintas di mata Yao Lao saat mendengar kata-kata ini. Dia benar-benar hampir melupakan tempat yang indah itu. Dengan bantuan meteorit itu, nyawa makhluk kecil ini bisa dianggap terselamatkan. Yao Lao tertawa pelan. Selain itu, bukan berarti aku ingin mengatakan kata-kata yang akan menyakiti orang lain, tetapi meskipun nyawa Xiao Yan terselamatkan, cedera serius seperti itu pasti akan memengaruhi latihannya. Jika di masa depan dia menemukan bahwa kekuatannya telah terhenti dan tidak dapat maju, dengan karakter Xiao Yan, kemungkinan besar sangat sulit baginya untuk menerimanya. Feng Zunze tampaknya telah memikirkan sesuatu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berbicara dengan lembut sambil tersenyum pahit. Hati Xiao Yi di sampingnya, yang baru saja rileks, langsung menjadi tegang. Dia sangat memahami Xiao Yan. Jika Xiao Yan menyadari bahwa kekuatannya tidak akan bisa bertambah sedikit pun di masa mendatang, kemungkinan besar dia akan merasa lebih buruk daripada terbunuh. Tidak perlu khawatir tentang ini. Saat ini, tubuh Xiao Yan sudah sangat rusak sehingga tidak bisa lebih buruk lagi.
Ini adalah kesempatan baginya untuk menembus cangkangnya saat ini dan mendapatkan diri yang baru. Kamu harus datang dan merasakan bagian dalam tubuhnya. Lihat apakah kamu dapat menemukan sesuatu yang familiar. Yao Lao hanya menggelengkan kepalanya dan tertawa ketika mendengar kekhawatiran itu. Feng Zunse terkejut. Dia mengulurkan tangannya seperti yang diperintahkan dan menyelidiki jauh ke dalam tubuh Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia memang merasakan energi misterius yang sangat familiar. Matanya tiba-tiba terbuka saat dia berseru kaget. Ini adalah pil naga misterius Yin Yang. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Ia mendesah, untungnya, kita sudah mendapatkan satu pil naga misterius Yin Yang dari Han Feng saat itu. Kalau tidak, hari ini akan sangat merepotkan. Benar sekali. Sekarang, pil naga misterius Yin Yang adalah yang paling cocok untuknya. Luka-luka di dalam tubuhnya bahkan lebih parah daripada luka-lukaku saat itu. Dia pasti akan mampu mengaktifkan semua kekuatan obat dalam pil naga misterius Yin Yang. Feng Zunse sedikit bersemangat. Dia langsung tertawa, itu memang berkah yang luar biasa. Kali ini, anak kecil ini bahkan mungkin mendapatkan berkah tersembunyi dan menembus kelas Do Uzun. Ini akan tergantung pada keberuntungannya. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Suasana hatinya juga sedikit tenang. Dengan kehadiran 3.000 api terbakar dan pil naga misterius Yin Yang, akan sulit bagi Xiao Yan untuk mati kali ini bahkan jika dia menginginkannya. Tabib peri kecil dan Zian di sampingnya juga menghela napas lega dan tampak terbebas dari beban berat setelah mendengar percakapan mereka berdua. Sekarang, kita harus bergegas kembali ke pavilion bintang jatuh. Dengan bantuan kekuatan meteorit di sana, luka Xiao Yan akan sembuh sedikit lebih cepat. Suasana tegang di tempat ini segera mereda setelah masalah Xiao Yan teratasi. Feng Zunse berdiri. Matanya menyapu sekelilingnya, merenung sejenak dan berkata, ini seharusnya dataran terpencil di utara yang berjarak puluhan ribu kilometer dari pegunungan jiwa kematian. Masih ada jarak ke pavilion bintang jatuh. Karena itu, kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Ya, aula cabang hancur dan aula jiwa kemungkinan besar tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Medan pavilion bintang jatuh itu unik dan tersembunyi dengan baik. Itu adalah tempat persembunyian yang sangat bagus. Yao Chen mengangguk. Saat ini, mereka harus membiarkan Xiao Yan pulih secepat mungkin. Akan ada kesempatan untuk menyelesaikan masalah dengan Hall of Soul di masa mendatang. Tentu saja, tidak ada yang keberatan dengan kata-kata Yao Lao. Si besar Xiongsan datang dan menggendong Xiao Yan di punggungnya. Karena besar dan kuat, dia adalah orang terbaik yang dipercayakan untuk tugas ini. Namun, Xiao Yi khawatir dengan sikapnya yang kasar. Karena itu, dia terus mengikutinya dari belakang. Dia takut benturan akan mengguncang Xiao Yan yang saat ini sangat lemah hingga sesuatu terjadi. Seluruh kelompok itu siap berangkat setelah menemukan target. Setelah berkemas sebentar, mereka terbang ke udara dan bergegas menuju area tempat pavilion bintang jatuh berada.